Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang Global Marketing Channel and Physical Distribution. Channel objektif, jadi pada saluran pemasaran ada untuk menciptakan utilitas bagi pelanggan. Nah, macam-macam utilitas itu ada yang pertama, flash utility, yaitu ketersediaan produk atau layanan di lokasi yang nyaman bagi pelanggan potensial. Kemudian ada time utility, yaitu ketersediaan produk atau layanan saat diinginkan oleh pelanggan. Kemudian ada from utility, yaitu ketersediaan produk yang diproses, disiapkan dalam kondisi dan atau siap pakai. Kemudian ada information utility, yaitu ketersediaan jawaban atas pertanyaan dan komunikasi umum tentang fitur dan manfaat produk. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu distribution channel, terminologi, and struktur. Distribusi adalah aliran fisik barang melalui saluran. Saluran terdiri dari kelompok individu atau perusahaan yang terkoordinasi yang melakukan fungsi menambah utilitas pada produk atau layanan. Meskipun saluran untuk produk konsumen dan produk industri serupa, ada juga beberapa perbedaan yang jelas. Dalam pemasaran bisnis ke konsumen atau B2C, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk di tangan orang-orang yang digunakan sendiri. Dalam pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B, saluran industri mengirimkan produk ke produsen atau jenis organisasi lain yang menggunakannya sebagai input dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari. Distributor merupakan perantara grosir yang biasanya membawa lini produk atau merek secara selektif. Dan sedangkan agen merupakan perantara yang menegosiasikan transaksi antara dua pihak atau lebih, tetapi tidak mengambil hak atas barang yang dibeli atau dijual. Selanjutnya ada consumer product. Gambar ini merangkum 6 alternatif struktur saluran untuk produk konsumen. Karakteristik pembeli dan produk memiliki pengaruh penting pada desain saluran. Alternatif pertama adalah memasarkan langsung ke pembeli melalui internet, mail order, berbagai jenis penjualan dari pintu ke pintu, atau gerai retail milik pabrikan. Pilihan lain memanfaatkan pengecer dan berbagai kombinasi tenaga penjualan, agen atau broker, dan grosir. Jumlah pembeli individu dan distribusi geografis, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap metode penjualan yang berbeda sering kali berbeda dari satu negara ke negara lain dan mungkin memerlukan pendekatan saluran yang berbeda. Selanjutnya yaitu industrial product. Gambar ini merangkum alternatif saluran pemasaran untuk perusahaan produk industri atau bisnis. Seperti halnya saluran konsumen, karakteristik produk dan pelanggan berdampak pada struktur saluran. 3 elemen dasar yang terlibat yaitu manufacturer sales force atau tenaga penjualan pabrikan, distributor atau agen, dan wholesaler atau grosir. Produsen dapat langsung menjangkau pelanggan dengan melalui internet atau dengan tenaga penjualannya sendiri atau dari tenaga penjualan kemudian melalui pedagang grosir lalu ke pelanggan. Atau dapat menjual langsung ke grosir tanpa menggunakan tenaga penjualan untuk dapat memasok pelanggan dan juga dapat menjangkau pelanggan melalui distributor atau agen yang dapat melalui pedagang grosir lalu ke pelanggan atau dari distributor atau agen langsung ke pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada establishing channels, itu dibagi menjadi 2, ada direct involvement dan indirect involvement. Direct involvement itu perusahaan membentuk tenaga penjualannya sendiri atau mengoperasikan toko retailnya sendiri. Sedangkan indirect involvement, perusahaan menggunakan agen independen, distributor, dan atau grosir. Strategi saluran itu harus sesuai dengan posisi kompetitif perusahaan dan tujuan pemasaran di setiap pasar nasional. Selanjutnya ada physical distribution, supply chain, dan logistic management. Jadi yang pertama itu ada supply chain, itu mencakup
semua perusahaan yang melakukan aktivitas pendukung dengan menghasilkan bahan mentah, mengubahnya menjadi komponen atau produk jadi, kemudian menyediakannya bagi pelanggan. Selanjutnya ada logistik, itu proses manajemen yang mengintegrasikan aktivitas semua perusahaan untuk memastikan aliran barang yang efisien pasokan. Yang ketiga itu ada order processing, itu termasuk entry pesanan, di mana pesanan itu benar-benar dimasukkan ke dalam sistem informasi perusahaan, termasuk penanganan pesanan yang melibatkan penempatan, perakitan, dan pemindahan produk ke dalam distribusi dan juga pengiriman pesanan. Selanjutnya ada warehousing, itu merupakan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sampai barang itu terjual. Nah, di dalam warehousing ini ada yang disebut sebagai distribution center. Distribution center itu dirancang untuk menerima barang secara efisien dari pemasok dan kemudian memenuhi pesanan untuk masing-masing toko atau pelanggan. Nah, selanjutnya ada inventory management, itu memastikan bahwa perusahaan itu tidak kehabisan komponen manufaktur atau barang jadi, atau menanggung biaya dan risiko membawa stok barang-barang ini secara berlebihan. Dan yang terakhir ada transportation, itu metode atau mode yang harus digunakan perusahaan ketika memindahkan produk melalui saluran domestik dan global. Baik, selanjutnya ada classifying global retailer. Nah, matriks pada slide itu merupakan salah satu cara untuk mengklasifikasikan pengecer global. Nah, satu sumbu itu mewakili fokus pribadi atau label milik pribadi, dan satunya itu mewakili fokus merek produsen. Nah, sumbu lainnya itu yang membedakan antara pengecer yang mengkhususkan diri dalam kategori produk yang relatif sedikit dan pengecer yang menawarkan berbagai macam produk. Nah, pada kuadran A itu berfokus pada label milik pribadi dan pengecer itu mengkhususkan diri pada kategori produk yang relatif sedikit. Contohnya IKEA yang menjual mereknya sendiri dan produk yang dijual tuh adalah furniture. Nah, pada kuadran B itu fokus pribadi itu dipertahankan, tetapi lebih banyak kategori produk yang ditawarkan. Contohnya tuh Marks and Spencer, itu merupakan perusahaan departemen store yang berbasis di Inggris yang mempunyai label pribadi dan menjual berbagai macam produk seperti pakaian, makanan, perabotan rumah tangga, dan barang-barang lainnya. Nah, pengecer pada kuadran C itu menawarkan banyak merek terkenal, yaitu merek milik produsen, dan kisaran barang yang dijual tuh relatif sedikit. Nah, di sini misalnya Toy R Us itu yang mengkhususkan diri pada mainan saja dan mencakup produk bermerek dari Mattel, Nintendo, dan lain-lain. Nah, pada kuadran D itu pengecernya menawarkan jenis barang dagangan itu yang sama dengan pengecer lokal yang sudah mapan. Nah, di kuadran D ini pengecernya itu berfokus pada merek produsen dan pengecernya itu menawarkan berbagai macam produk. Contohnya itu ada Carrefour, Walmart, dan lain-lain. Selanjutnya ada global retailing strategis. Nah, pengecer itu dapat memilih dari 4 strategi ekspansi masuk pasar saat berekspansi di luar negara asal. Nah, strategi ini tuh dapat digambarkan menggunakan matriks yang ada pada slide, di mana matriks tersebut itu membedakan antara pasar yang mudah dimasuki dengan pasar yang sulit untuk dimasuki, serta membedakan antara pasar yang dekat secara budaya dan pasar yang jauh secara budaya. Nah, bagian atas matriks yang mencakup kuadran A dan D itu mewakili pasar di mana pola belanja dan struktur retail itu serupa dengan yang ada di negara asalnya. Bagian bawah matriks yaitu kuadran B dan C itu mewakili pasar yang secara signifikan itu berbeda dari pasar negara asal dalam hal satu atau lebih karakteristik budayanya. Sisi kanan matriks yaitu kuadran A dan B itu mewakili pasar yang sulit untuk dimasuki karena adanya pesaing yang kuat, pembatasan lokasi, biaya sewa atau real estate yang tinggi, atau ada faktor lainnya. Sedangkan di sisi kiri, matriks yaitu kuadran C dan D itu hambatan apapun yang ada relatif mudah untuk dibatasi. Nah, 4 strategi yang ditunjukkan oleh matriks itu ada organik, ada franchise, ada chain acquisition, dan joint venture. Nah, organik itu perusahaan menggunakan sumber dayanya sendiri
untuk membuka toko di lokasi greenfield atau untuk memperoleh satu atau lebih fasilitas retail yang ada dari perusahaan lain. Terus ada franchise, itu strategi masuk yang tepat ketika hambatan masuknya itu rendah, namun pasar secara budaya jauh dalam hal perilaku konsumen atau retail. Terus selanjutnya ada change acquisition, itu strategi masuk pasar yang memerlukan pembelian perusahaan dengan beberapa lokasi retail di negara asing. Nah, strategi ini tuh dapat memberikan pembeli dengan pertumbuhan yang cepat serta akses ke pemasok merek yang ada, distributor, dan pelanggan. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada joint venture, itu pengecer global sering menggunakan strategi ini untuk membatasi risiko ketika menargetkan pasar yang tidak dikenal atau sulit untuk dimasuki. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Kelompok 10 sendiri terdiri dari 3 anggota, yakni yang pertama Osya Anissa Salsabila dengan NPM 201101165, kemudian dengan saya sendiri dengan Brian Gemilang Wijaya dengan NPM 20510111004, kemudian ada Melinda Ade Safitri dengan NPM 205101119. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.